Ya, dalam kitab bisa Futuhatul Makkiyah ya. Futuhatul Makkiyah ya. Dan disebutkan juga dalam kitab Majalis Susaniyah. Nah, Bu, Pak. Jadi disebutkan di sini bahwasannya kebiasaan kaum sufi ya, orang-orang sufi itu membaca dzikir tahlil dari la ilallah sebanyak 70.000 kali. Ya, yang mana fungsinya, gunanya gesan kemudian membebaskan yang membaca daripada adab api neraka. Begitu pula bisa dihadiahkan buat kepada orang-orang yang mau dibacakannya. Makanya mereka kaum sufi ini, orang-orang sholihin ini menjaga ini dzikir. Mereka kadang-kadang berkumpul-kumpul baca itu juga. Gesan apa? Gesan kemudian keluarga mereka yang sudah mati, sahabat mereka. Apa? Patutnya dikatakan di sini ya, bayambailil insani an yaf'alaha. Sepatutnya kita kemudian melakukannya iktidaan bihim, mengikuti mereka. Wa tabarrukan bi af'alihim, mengambil berkah daripada amalan mereka. Nah, di sini dikisahkan ada seorang pemuda soleh, dia kasar, meninggal ibunya. Ajian Nabi. Ketika meninggal ibunya, ngarannya anak kasar. Nah, ternyata Sidin melihat ibunya ada di api neraka. Nah, Sidin teriak. Nah, teriak, menangis terseduh-seduh sampai kada tahan lagi, pingsan. Saat itu banyak masayih daripada orang-orang suci tadi hadir. Dan waktu itu mereka berkumpul membaca dzikir tahlil la ilaha 70.000 kali. Yang mana mereka buat itu kesan diri mereka sendiri. Ketika kemudian mendapati sang pemuda tadi berteriak dan kisahnya bahwasanya ibunya tadi ada di api neraka, langsung kemudian tersentuh di hatinya, mengatakan langsung, wa ushiduka ya Allah, ulun bersaksi anni qad istaraitu biha ummu hada syab. Ya Rabb, yang tahu bahwasanya ulun asalnya mau kemudian simpan ini dzikir ke sendiri ulun sendiri. Nah, wayah gini ulun kemudian mau hadiahkan ini dzikir untuk ibunya sang pemuda ini. Begitu kemudian yang terlintas dalam hati sang sufi ini, sang orang soleh ini. Langsung belum tuntung si pemuda tadi kan kasar, langsung Sidin kemudian berubah, tersenyum, senang gembira, langsung mengatakan alhamdulillah alladzi arani ummi qad kharajat minan nar. Segala puji Allah telah menunjukkan pada ulun bahwa ini ummi ulun dikeluarkan dari neraka. Wa umira biha ila jannah, bahkan Sidin diperintahkan masuk surga. Ini kayak apa biar kalimat umumnya sedikit berbeda. Jadi selama ini biarkan baca, oh jadi ulun itu kan dalilnya. Apa kitabnya tadi? Futuhatul Makkiyah juz 7 halaman 236. Saya juga dilihat dalam kitab yang lain namanya Al-Majalis Susaniyah halaman 70. Itu referensi. Nah, ini amalan-amalan bagus-bagus. Nah, ada juga kemudian kemuliaan kalimat subhanallah bihamdi. Disebutkan oleh baginda, disebutkan dalam hadis kitabnya, yaitu hadis Imam Tabrani dalam kitab Awsat, ya, hadis yang ke-3994. Hadis ini diriwayatkan Sayyidina Anas ya bin Malik radhiyallahu anhu marfu'an. Apa bacaannya? Ini kada sampai 70.000. Nah, disebutkan oleh baginda, man qala hina yusbihu, siapa saja ketika masuk subuh membaca dzikir subhanallah bihamdi alfa marrah, 1000 kali, faqad istara nafsuhu minallah, berarti dia telah membebaskan dirinya dari Ta'ala. Wa kana min akhir yaumi atiqan minan nar, di penghujung hari kehidupannya dia akan dibebaskan dari neraka. Artinya meninggal bahkan husnul.
Nah, ada yang lebih handap lagi. Tadi kan 70.000, tapi 70.000 tadi kesampian bisa dihentikan orang lain. Kemudian ini masing-masing. Masing tadi yang 1.000, subhanallah ya, masing. Tiap subuh tadi ya. Nah, ini lebih handap lagi ya, dirahmat. Ada sampai ribuan. Berapa? 4 kali. Terlalu mudah dibaca. Terlalu. Dibaca 4 kali setelah tuntung sembahyang subuh lawan menjelang maghrib. Ini bacaannya. Nah, ini di kitab Bidul Latif sudah ada. Ya. Nah, disebutkan ini dalam hadis ya kitab Abu Dawud. Ya, hadis yang ke-5069 Imam Nasai ya di dalam kitab ya Sunan Al-Kubra di hadis yang nomor 9753 daripada Sayyidina Anas ya. Nah, ya, bangga dan kedua selain daripada Imam Nasai dan Imam Abu Dawud daripada siapa hadis perawinya yaitu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, disebutkan Bu Pak. Ya ini. Man qala hina yusbihu, siapa saja yang menyebutkan membaca zikir ketika subuh, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallaha la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluh. Dikatakan ini ada bagiannya Haji Rahman. Jika dibaca sekali, 1/4 tubuh pian akan lepas dari jidatan berbaris. Jika sekali. Jika 2 kali, separuh tubuh pian lepas daripada jidatan berbaris. Jika 3 kali, 3/4. Jika 4, seluruh tubuh akan lepas. Bisa dipahami? Nah, itu ketika subuh. Ketika menjelang maghrib, asbah itu diganti amsaitu. Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluh. Aman. Ya. Ini kan aman artinya apa? Yaitu akan terlepas daripada api neraka jika dibaca 4. Masa 4 kali kira mau? Karena sampai 5 menit. Kenapa kemudian setelah subuh dan kemudian menjelang maghrib? Karena hari itu permulaan subuh. Mau maghrib dibaca lagi karena apa? Mau menyambut petang, nggak tahu usianya orang. Nah, mau mati malam aman. Mau mati dari sebelum malam aman. Itu maksud. Bisa dipahami kira-kira? Nah, itu amalannya. Nah, alhamdulillah Bu, Pak. Jadi seperti itu dasarnya. Ini tadi la ilaha illallah ya. Nah, jadi mencari dia. Sampai air kemarin baru berhenti dia. Ini kayak ngomong langsa gitu. Allah Akbar. Makanya juga disebutkan dalam hadis, nah jika dibaca 3 kali, la ilaha illallah. Nah, jadi makanya dikatakan afdhalul dzikri. Kalau dzikir anak-anak, paling afdhalnya dzikir setelah Quran. Setelah makanya kalau orang meninggalnya ditutupin, enggak ada. Nah, man qala la ilaha illallah salasa marrat fi yaumihi kanat lau kafara likulli dzambin asabi dalikal yaum. Ujar baginda Nabi, barang siapa yang baca la ilaha illallah 3 kali di suatu hari, maka itu gerhan pengampunan ya dosanya sepanjang hari tersebut. Makanya tadi bacanya tadi Allah menisbat kan, yaitu pagi lalu menjelang maghrib. Dan selanjutnya ya, amalan apa lagi? Yang ketiga, untuk penghapusan dosa kita yang Nabi Muhammad mengajarkan wadbi sayyatul hasanatan ampuhan
ikuti, iringi, elati dosa kalian, kesalahan kalian, hilafnya dengan baik untuk menghapuskan. Nah ini amalan-amalannya. Nah ujar baginda Nabi Muhammad SAW, ma min rajulin yatatahharu fayusinu tuhra. Siapapun orangnya yang kemudian yatatahhar, berwudu, fayusinu tuhra, dan menyempurnakan wudunya. Artinya ada buka kerak, dengan sunnah-sunnahnya Pak. Nah ini Habib kemudian peragakan wudu yang sempurna seperti ini. Ya. Jadi baginda Nabi Muhammad nah Bu, Pak, baginda Nabi Muhammad SAW jika mau wudu, pertama sidin membasuh tangannya dan niat nawaitu sunanal wudu'a, sengaja ulun mendatangkan sunnah-sunnahnya wudu. Nah, sudah seperti ini. Kena semuanya. Nah, untuk ini setelah itu mengambil siwak, nah dibasuh siwaknya, itu pakai dibasuh-basuh seperti angka mata. Nah, selesai. Nah, setelah selesai, nah baru kemudian berkumur. Ya, berkumur ini bisa masing-masing berkumur 3 kali di buntungnya dan kemudian duduk 3 kali, bisa kemudian sekali ambil tumpukan banyu, masukkan ke mulut, langsung duduk. Nah, dikeluarkan dengan tangan kiri dan disunahkan jika kada puasa dihirup. Paham lah? Nah, dan kemudian apa disunahkan juga membersihkan mata ini. Ambil banyak 3 kali, ujungnya juga 3 kali. Bu, Pak. Nah, setelah itu ambil banyu, mulainya dari dahi. Nah, ini dikenakan telinga karena sebagian telinga bagian dari muka. Nah, besok begini. Paham? Jelas? Setelah itu 3 kali adalah tangan. Ambil banyu. Nah, jika kembali di pian apa ambil jadi apa? Jadi jemari. Nah, kayak ini. Ini gosok dulu kan. Nah, ini gosok kayak ini. Kena semuanya jadi. Nah, kayak ini lagi. Ambil lagi. Tuh, paham lah. Nah itu kepala, nah, ambil banyak 3 kali. Nah telinga ini ternyata banyak. Nah, selama ini pian ketahui kan ambil banyak. Nah, ini yang pertama ini masukkan juga dia ini. Seperti ini. Kan ada luasnya Pak ya. Jadi telunjuk ini masuk. Telunjuk kita ini masuk di sini, tinggal putar kanan. Luasnya nah. Jempolnya ini. Agak berani bawa ke atas. Nah setelah itu ada lagi pakai sababan ya, dimasukkan, ambil banyak. Di bawah itu ada istidhar, ambil banyak lagi pakai ini, basahi. Jarang yang kayak itu. Itu disunahkan, tapi kayak itu untuknya. Nah, jadi telinga itu ada 3 bagian. Paham kira-kira? Nah, ada yang untuk kayak gitu. Nah, lima itu untuk jadi jemari baginda Nabi itu pakai pakai jadi ini kelengkeng. Masukkan. Mun pian kada bisa, waduh ribet banget Bib. Yang penting pian buka. Nah, dibuka. Sampai disunahkan apa? Di atas kotak kaki dipastikan. Ini juga disunahkan sampai di sini. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu cara menyempurnakan wudu. Ya. Ujar Nabi Muhammad SAW. Mana ada utas dibuka utasnya. Ya. Kecuali kalau misalnya tidak bisa masuk banyu, maka wajib. Kalau misalnya banyu kan masukkan kan tidak sah. Nah, utasnya apa? Keras, ada beda apa? Banyak. Nah, apa? Sesatnya itu. Nah, coba dikatakan di sini. Nah, menyempurnakan wudunya. Summa ya'madu ilal masjid. Kemudian dia berniat mau berdiam di masjid min ahadil masajid, atau masjid-masjid yang mana, yang penting ada suatu masjid. Satu masjid atau masjid-masjid lain, Nurul Iman, apa namanya, terserah.
Pak. Ingat masjid itu ya, kadang-kadang orang anggap musola bukan masjid. Nah, meskipun musola jika sudah diwakafkan itu kemudian kesan rumah Allah sudah masjid. Cuma di wadah kita ini ada musola, ada langgar. Artinya apa? Masjid itu yang kesan Jumat. Nah, padahal kemudian semua tergantung apa niatnya. Melihat namanya masjid khairoja jami. Masjid bukan jami. Artinya kada bisa sebaik Jumat. Masjid juga boleh tikaf selama niatnya kesan wakaf, sudah diwakafkan, sudah selesai. Boleh pian itikaf meskipun ngarannya musola. Di Indonesia aja langgar, surau, mau di Arab kan ada semua masjid meskipun halus. Nah, masjid semuanya. Cuma ada masjid lisan Jumatan, ada masjid yang halus namanya bukan masjid lain masjid jami. Ngerti lah. Nah, meskipun kayak Sobil Hansori niatnya harus wakaf kan itu. Oh, boleh. Itikaf di situ. Itikaf di situ boleh. Tahiyatul masjid di situ boleh. Paham lah. Jadi kadang meskipun ngarannya musola. Nah, itu. Nah, ini kita tahu ya. Nah, apa lagi ya? Lima itu apa? Maksud bermaksud hendak tinggal di masjid, ya. Artinya memang apa mau sholat di masjid tadi. Nah, gimana nasibnya orang ini? Pahalanya illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yahtuha hasanatan. Maka setiap langkahnya, satu langkahnya Allah Ta'ala akan perhitungkan satu pahala. Wa yarfa'uhu biha darajatan, akan diangkat ke satu derajat. Langkahnya. Wa yahuttu anhu biha khati'atan. Dan satu langkah yang sama digugurkan bahasanya. Berarti sekian jauh berapa langkah, tinggal gitu. Artinya di sini yang ada azan jauh jalannya yang diperhitungkan. Apa tadi? Hapuskan dosa, diangkat derajat, jadi gugurkan dosa, dapat pahala. Makanya sampai dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW sampai memberikan retorika seperti ini. Ana adullukum, maukah kalian? Ya, aku tunjukkan. Ana mayyamkullahu biha khotoya, amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kalian, kesalahan kalian. Karena cukup di situ. Wa yarfa'u bihi darajat, dengan amalan tersebut derajat kalian diangkat tempat yang tinggi di surga Allah Ta'ala. Di surga ini buat istimewa. Nabi Muhammad SAW ya ketika kemudian sahabat mengatakan tentu mau itu ya sidin isba'ul wudu'i alal makari, ikam sempurnakan wudu meskipun ikam tidak suka. Artinya tidak suka Pak karena dingin. Ini Nabi tahu kan orang makanya makro wudu di banyu yang terlalu dingin, terlalu panas. Karena apa? Kada kau menyempurnakan wudu. Karena biar dengan wudu asal, makanya ini artinya apa? Nabi tahu banyak orang wudu asal-asalan. Apa? Rahman. Ini artinya Nabi tahu banyak umatnya sidin wudunya asal. Asal. Sampai sini mengatakan apa itu? Detail lah. Mau nggak aku tunjukkan kalian? Amal yang kemudian bisa menghapus dosa, diangkat derajat kalian. Nggak tahu ini. Sempurnakan wudu meskipun kamu nggak suka. Sampai seperti itu. Meskipun nggak suka. Nah, paksakan harinya gitu. Sempurnakan. Jangan carcor dikit. Jangan. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid. Banyak yang langkah. Artinya nggak ada usah pikirkan jauh diperhitungkan. Yang ketiga apa lagi? Wantadil sholat, nunggu sholat. Artinya apa? Jamaah. Kalian di jamaah, Nabi semua dibilang tunggu sholat jamaah. Mau apa ada? Tapi kan sudah jelaskan apa manfaatnya sembahyang berjamaah ditinggalkan sampai 40 hari lawan imam takbiratul ihramnya nggak pernah ingat apa aja orang masih ingat. Ya, siapa yang masih ingat? Jadi gimana masih ingat? 40 hari
Kada ketinggalan takbiratul ihram lawan imam. Kebayang imam waktu apa? Dibebaskan dari api neraka yang pertama. Yang kedua, dihilangkan jiwa-jiwa kemunafikan. Loh, masalah kemauan. Stempel orang. Bebas orang. Kan ya baginda Nabi mengatakan likul lisan sofwa wa sofatu sholat takbiratul ula. Segala sesuatu ada sarifatinya sholat takbir pertama. Itu sarifatinya. Bahkan itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Ada seorang badui kan kehilangan mata abang. Tapi kadang kisah kan teriak-teriak ini. Kata kebanggaan Lamborghini, anak pamer hilang. Nah, langsung teriak-teriak kan. Nabi mendengar, apa sih ada apa? Itu Rasulullah kehilangan sahabatnya. Aku pikir ini ketinggalan takbir pertama lawan imam. Oh, kaget sih. Ya Rasulullah kayak apa pian ini? Nah, harta kebanggaan Lamborghini dibandingkan dengan takbir. Artinya apa? Ini kan kawal enak pun karena doa asal maksud. Dari sini ontak abang kan, kalau semua ontak abang di seluruh dunia jika dibanding diri Yesus Allah tidak ada artinya. Oh, berapa kali biar kira takbir pertama aman-aman aja. Sahabat Nabi di rahmat, dilayati, sedih, pingsan sampean, ditambah dengan puasa, sedekah, loh tambahnya, kita senyum-senyum aja, Kenapa? Itulah bedanya kita dengan mereka. Mungkin kita melihat mereka kayak orang gila, tapi mereka lihat kita ini beriman bahkan deh. Nah itu bedanya bu. Pingsannya Allah hilangnya, pingsan. Dari ngerasa apa? Pilunya, masih menyesalnya. Nah ini coba sampai Nabi mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan siarnya mau ada. Ini amalan menghapuskan dosa, angkat derajat kalian ya di surga. Apa itu baginda? Sempurnakan mulut kalian. Banyak langkah menuju masjid. Jangan menuju mall aja. Apalagi bioskop, karaoke Ingat, ada yang sholat ibadah berjamaah. Nah, kira-kira jelas aja lah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah.